kunci tahun sudah datang ibadah, jadi tanggal 1 biasa apa dulu? Ya, saudara jangan lupa besok itu kita akan start awal. Ya, kalau ketemu bisa bangun pagi besok bersyukurlah, itu anugerah Tuhan. Betul? Karena ada yang nanti dia kunci tahun, belum tentu dia buka tahun, saudara. Ya, jadi persiapkan hidup kita. Kalau kita akan mengakhiri hari ini pertandingan hidup kita di tahun 2023 selesai, maka kita juga akan ingat mempersiapkan start kita awal besok tanggal 1. Makanya saya sebagai hamba Tuhan undang besok jam 9 pagi di tempat ini ada ibadah tahun baru, membuka tahun bersama dengan Tuhan. Amin. Amin kecil ini. Ini ada yang gas-gas mau pergi yang berpagi nih. Ya, Bapak Ibu, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Kita buka sama-sama dari Yeremia pasal 7. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Dalam perjanjian lama, Yeremia pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita kembali lagi bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama ayat ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Yeremia 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu jemaat sekalian sudah dapat, katakan amin. Amin. Semua sudah dapat? Oke, saya tunggu semua dapat dulu ya. Yeremia 7 ayat 1 sampai 15. Sudah dapat, katakan amin. Oke, kita siap membaca dengan perikop khotbah Yeremia mengenai bait suci 1:3. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang Tuhan, rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak melupakan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah, dan atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyambung di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Ayat 12. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat
yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Sion. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Ada amin? Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah kita dan diberkatilah kita yang rajin membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dengan setia. Saya berikan tema kecil yang tadi, mengakhiri pertandingan di tahun 2023 dengan benar. Ya, saya dan saudara kita menyadari bahwa di tahun ini ada banyak hal yang kita alami, betul? Ya, seperti kertas putih dari tanggal 1 Januari, saudara. Ya, hidup kita seperti kertas putih. Ketika kita mulai memasuki tanggal 1 Januari 2023 sampai hari ini 365 hari. Ya. Nah, tahun ini tidak ada apa di istilahnya, Februari kemarin tanggal sampai 28 ke 29. Berarti bukan tahun kabisat ya. Jadi genap 365 hari. Ya. Kalau ada tahun kabisat Februari ada tanggal 29-nya, berarti genap berapa? 366. Tapi tahun ini kita genap 365 hari karena tidak ada tahun kabisat. Kemarin Februari kita sampai di tanggal 28, ya. Jadi pas tanggal 36 hari. Kita ibarat kertas putih, saudara dan saya menjalani perjalanan selama 1 tahun ini. Kita yang tahu tinta mana yang lebih banyak tercoret di kertas putih kita. Ya. Ada kertas hitam, ya, berbicara tentang apa? Air mata, apalagi sakit, penderitaan, beban yang berat, macam-macam, disakiti, atau kita juga menyakiti orang, ya. Terus tinta apa lagi? Ada tinta emas di sepanjang tahun ini. Halo jemaat. Saudara yang tahu, karena saudara yang menjalani hidup di sepanjang tahun ini bersama Tuhan. Dari tanggal 1 Januari 2023 sampai hari ini penghujung 365 hari. Lebih banyak tinta apa yang saudara goreskan dalam kehidupanmu? Tinta emas atau tinta hitam? Ya. Banyak musim yang terjadi. Ya. Saya berdiri di sini juga banyak keadaan yang saya alami. Tidak mungkin selama 1 tahun ini kita senang, terus happy, terus ya, usaha lancar, terus anak-anak baik, terus suami istri tidak pernah bertengkar, rukun sepanjang tahun. Ada? Tidak ada. Semua mengalami gejolak-gejolak kehidupan selama 1 tahun ini. Bahkan ada yang bilang, ini Bu Pendeta, tahun 2023 lebih berat untuk saya daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mengalami begitu. Ya. Atau sebaliknya, ya, banyak orang yang menangis di tahun ini, Ibu Pendeta. Rumah tangga banyak yang diambang perceraian, ya, keluarga banyak yang berantakan, hancur, ya. Yang saya selalu sering katakan di atas mimbar ini, anak-anak jalan sendiri, orang tua jalan sendiri, masing-masing cari kesenangan. Di tahun ini banyak hal terjadi. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pendidikan, ya, macam-macam, saudara. Dan kalau hari ini kita melihat ke belakang, merenungkan bahwa semua kita bisa lewati bersama Tuhan. Amin. Mungkin awalnya kita bilang, Tuhan, bulan ini berat sekali, Tuhan. Masalah ini bagaimana, ada jalan keluar? Tidak. Ya, beban saya berat, Tuhan. Kalau saudara saya sampai di titik ini, dan ketika kita melihat ke belakang, kita hanya mau berkata, saya bisa melewati karena bersama Tuhan. Itu dia. Ya. Saudara, ada satu pesan firman Tuhan hari ini saya rindu bagikan untuk jemaat. Di dalam kita mengakhiri pertandingan di tahun 2023. Ya. Saya tidak punya hak untuk menghakimi saudara. Kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan kelak.
perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah pada masa penghakiman. Tapi kalau hari ini saudara dan saya mau ditegur kembali dengan firman Tuhan, kita mau dinasehati kembali oleh firman Tuhan, maka itu bukalah hatimu, rendahkanlah hatimu untuk menerima nasihat firman Tuhan. Saudara, saya teringat kemarin, ingat waktu malam kudus saya sampaikan pesan Tuhan, masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Saya katakan apa? Tuhan bilang, jangan sibuk dengan perayaan. Betul? Masih ingat? Atau selupa? Ini B2 semua masuk, semua kuker, semua Coca-Cola semua masuk, ya selupa ini. Ini bagaimana proses pan ini, so naik ke badan. Gara-gara satu tawar es, apa namanya, es buah, satu es krim, ke rumah satu rendang, ke satu bakso, pulang langsung satu jalan, saudara. Kolesterol tinggi semua. Ya, anak bilang makanya, so tahu kolesterol mau mochi terus. Saya bilang gini, opa bilang tuh makanan depan mata, dalam nama Yesus ini berkat Tuhan makan. Nanti penyakit dari belakang. Ya. Tapi ada sukacita, amin. Ya, saya kasih pesan itu saudara, saya ingat sekali malam 24. Waktu saya duduk subuh Tuhan bangunkan dan berdoa, hati ini sedih sekali. Dan Tuhan ingatkan, jangan sibuk dengan perayaan, kasih tahu jemaat. Jangan sibuk dengan perayaan, tapi maknai perayaan itu. Apa maksud Tuhan? Kemarin mau Natal, ya, kita sempat di Jayapura terancam gitu saudara. Ya, saya jujur, saya juga tidak bisa tidur. Saya dengan Oma nih, kami di dapur standby. Dapat informasi, kami duduk berdoa. Kami itu kayak rel doa saudara. Tidak amin-amin. Oma, ada informasi baru. Ayo duduk, dalam nama Yesus kita perangi, kita berdoa dalam nama Yesus. Ya, saya percaya jemaat juga ada yang ambil bagian seperti itu. Ya, berdoa sampai tangan juga lancar di WA. Berdoa bagi kota. Kita membaku saling mengingatkan. Ya. Malam saya dengan suami jalan, kami peta dari keluarga. Saya bilang suami gini, macam Natal tahun ini tidak terlalu meriah, saudara. Rasa meriah, tapi dalam hati itu sesuatu ada yang hambar, saudara. Saudara rasakan tidak? Kalau rasa saudara peka, ya Tuhan mau kasih tahu sesuatu untuk keadaan kota kita, ya. Makanya dengan kata Tuhan mesti ingat, sampai sekarang saya bilang Tuhan terima kasih karena Tuhan mengingatkan jemaat di tempat ini supaya apa? Jangan kita sibuk dengan perayaan, jangan kita hanya sibuk dengan liturgika agamawi dari tahun ke tahun, tetapi perubahan hidup tidak pernah terjadi. Ini yang Yeremia katakan untuk umatnya. Tuhan bilang, Yeremia kasih tahu untuk jemaat, kasih tahu untuk orang Yehuda, kasih tahu untuk bangsa pilihanku. Mereka datang ke rumah Tuhan, mereka menyembah Allah di dalam bait Allah, tetapi mereka masih melakukan dosa dan kedegilan di hati Tuhan. Ini yang Tuhan mau kasih tahu untuk kota Jayapura. Dengar baik Bapak Ibu, kalau kita tidak sungguh-sungguh bawa hidup bertobat, kita tidak sungguh-sungguh memaknai setiap perayaan-perayaan ibadah yang kita lakukan dengan hati yang takut dan hormat akan Tuhan, semua sia-sia. Karena Tuhan tidak terima saudara setiap pujian penyembahan yang didasari oleh sebuah kemunafikan duniawi yang kita bawa. Kita mau belajar 2 poin saja hari ini, renungan di akhir tahun, supaya saudara dan saya kita renungkan kembali dan kita mau mengakhiri pertandingan hidup di tahun 2023 dengan benar. Saya sebenarnya, ya, saya sebagai gembala juga mengevaluasi diri pelayanan di tahun ini. Sebenarnya banyak hal yang saya belum kerjakan, saudara. Banyak doa yang saya belum doakan, masih banyak pergumulan yang belum saya doakan. Saya mulai renungkan, tanggal ada 1 bulan, saya hanya doa di rumah, saya tidak jalan pelayanan. Saya menyadari itu, saudara. Banyak waktu terbuang. Ya, saya punya waktu doa, ada berapa yang saya tinggalkan. Saya menyadari itu dan saya minta ampun buat Tuhan. Ya,
Hari ini mari kita mengevaluasi diri kita. Saudara sebagai pasangan suami istri, di dalam rumah tangga, bagaimana saudara bisa melayani pasangannya? Apakah tahun ini saudara lebih banyak menuntut dan minta dilayani, ataukah sebaliknya? Hari ini kita diizinkan sebagai orang tua ataupun anak-anak kita merenungkan. Sebagai anak, apakah saya sudah melakukan tanggung jawab saya dengan baik di tahun ini? Sebagai orang tua, apakah saya sudah menjadi fungsi yang betul-betul maksimal bagi keluarga saya? Ya. Atau ada juga situasi keadaan di tahun ini, ada banyak yang berduka. Ya, ada tahun ini juga jemaat kita ada dipanggil Tuhan. Ya. Kita punya ibu kekasih Mama Esther Wambra. Ya. Ini sudah berapa bulan ya? Tidak terasa ya? 11 bulan, hampir mau 1 tahun kepergian dari kita punya orang tua, kita punya jemaat yang setia juga, ya, Mama Esther Wambra. Tahun ini banyak kita mengalami situasi saudara, ada kehilangan. Apakah kita mau mengikhlaskan semua yang terjadi? Ya, kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, kita mengalami duka cita, kita mengalami pergumulan. Apakah hari ini kita mau tetap berkata, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu di sepanjang tahun ini. Walaupun sampai hari ini saudara duduk di bangku gereja dan saudara masih bergumul untuk setiap pergumulan saudara. Alkitab katakan kepada umat Tuhan, perbaikilah tingkah lakumu. Ya, saudara, evaluasi itu penting. Makanya di dalam kantor, ya, organisasi itu dalam 1 tahun tuh penting ada namanya rapat evaluasi. Dari rapat evaluasi itu kita dapat mengetahui, oh betul, ada yang belum kita kerjakan. Oh, ada yang meleset dari tujuan kita. Oh, ada yang belum kita kerjakan. Begitu pentingnya evaluasi saudara. Makanya kita pribadi juga harus mengevaluasi diri. Tanya sama diri kita sendiri dalam 1 tahun ini, hal apa yang kita lakukan? Lebih banyak kita memberi atau lebih banyak kita menuntut dan menerima? Tahun ini apakah lebih banyak kita bersyukur kepada Tuhan, ataukah lebih banyak kita menggerutu, bersungut-sungut, marah dengan keadaan? Dan tahun ini apakah kita sudah berdamai dengan diri kita dan orang-orang yang melukai diri kita, saudara? Amin. Saya mau tanya, sudah berdamai? Rahasia seperti puji Tuhan saya dapat, saudara. Ya, sebenarnya mereka kemarin kalau tidak jenazah itu, kalau tidak pecah, mereka membuat apa keamanan dengan ini hancur, baku serang. Kalau tidak, bagian yang kedua, mereka pakai masyarakat Nusantara, pendatang dengan orang asli Papua. Itu mereka sudah rancang bagus. Tapi kemarin saya bilang Tuhan Yesus baik. Semua dibatalkan Tuhan. Mengapa? Karena masih ada orang Kristen yang berdoa sungguh-sungguh. Masih ada anak-anak Tuhan yang berlutut dan menangisi kota Jayapura dan bangsa kita, khususnya tanah Papua, saudara. Ya, mereka sampai saat ini masih berjuang. Ya, bagaimana caranya supaya pecah ini keadaan di Jayapura dan tanah Papua? Kita bikin hancur-hancuran. Saudara, mari kita ada di dalam situasi bahwa gereja hari ini, kehidupan kita, apalagi memasuki penghujung tahun, saudara, Allah mengizinkan saya dan saudara di kota ini mengalami sebuah ketakutan. Ya, Tuhan sudah ingatkan itu tanggal 24 malam. Jangan sibuk dengan perayaan. Masih ingat ya? Ya, kalau saudara belum percaya nanti buka nih, Bapak Tua Akhir dia punya kopi yang tanggal 24 saya ada sampaikan itu. Saudara bisa lihat. Itulah pesan Tuhan bagi kita, saudara. Karena apa? Ini yang Tuhan mau. Jangan ketong sibuk dengan perayaan. Kita sibuk ibadah rutinitas agamawi. Oke, kunci tahun saya datang. Ada perjamuan saya ikut. Tahun baru saya datang lagi membuka tahun. Tetapi sebenarnya Tuhan minta sebuah kehidupan, kualitas kita yang berkenan di hadapan Allah.
Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatan. Mari kita evaluasi diri saudara. Dalam 1 tahun ini apakah kita lebih banyak datang kepada Tuhan? Ataukah lebih banyak kita lebih dekat dengan dunia ini? Tahun ini apakah saya dan saudara lebih banyak menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya? Kita banyak membuat Tuhan menangis atas kesalahan dosa kita. Tapi saya mau katakan, Dia Allah yang tetap setia. Saya tanggal 9 malam saya duduk dan saya renungkan saudara. Ya, saya juga mulai baca-baca, saya punya jurnal pelayanan selama 1 tahun ini. Ya, jurnal pelayanan, saya baca nama-nama yang saya layani, kegiatan-kegiatan pelayanan yang saya lakukan. Saya duduk dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun saya lihat jurnal itu kayaknya masih banyak yang kurang Tuhan, masih banyak tanggal-tanggal yang saya lewati. Ya, ini untuk saya pribadi saudara. Padahal rasanya kalau saya tidak evaluasi diri, saya rasa Tuhan tahun ini saya capek sekali. Pelayanan full, ya. Orang minta pelayanan juga full, saya berdoa orang juga banyak. Tapi ketika saya buka jurnal tanggal-tanggal itu, saya menyadari bahwa banyak hari-hari yang terlewatkan, di mana saya tidak duduk di kaki Tuhan. Ya, saya baca jurnal itu dan saya berdoa, sedang Tuhan ampuni saya. Kalau saya lebih banyak waktu dengan pelayanan, tapi tidak punya banyak waktu duduk di kaki Tuhan, yaitu kita mau mengevaluasi diri kita. Sama-sama bilang, evaluasi diri. Ini adalah saat yang sangat pas, ya, waktu yang sangat berharga untuk saudara dan saya mulai mengevaluasi diri kita. Firman Tuhan katakan tadi, khusus di ayat ketiga bagian A, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jadi saudara tahu konteks Yeremia ini ditulis. Yeremia pasal 7 ya ditulis karena Allah melihat sebuah ketidakseimbangan dalam umat Tuhan di tanah Yudea. Mereka sungguh-sungguh menghormati hari perayaan. Saudara-saudara tahu orang Yerusalem, orang Israel itu, mereka punya perayaan itu tidak kayak kita cuma Paskah, Natal saja. Tidak. Mereka punya 7 perayaan. Dan mereka sangat taat dalam melakukan hal ritual itu. Tidak pernah mereka tidak lakukan, saudara. Sangat taat melakukan bagian itu. Saudara lihat orang Yahudi, mereka kalau soal menaati hukum Taurat itu nomor 1, saudara, tetap kalah. Ya, mereka tiap hari tuh baca kitab Taurat, saudara, ulang-ulang. Karena ulangan bilang apa? Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ketika mereka duduk, mereka berbaring, mereka berjalan, mereka makan, ajarkan firman Tuhan. Itu Taurat diajarkan. Mereka sangat taat melakukan ritual agamawi, perayaan, Pondok Daud, Paskah, ya, macam-macam, saudara. Tetapi Allah mendapati bahwa sebenarnya mereka jauh dari Tuhan. Saudara, mereka jauh dari Tuhan. Walaupun mereka ada di jalan baik Allah melakukan ritual agama, tapi Tuhan bilang hati mereka jauh dariku. Mereka jauh dariku. Yeremia dikasih tugas oleh Tuhan. Kasih tahu umatku, orang Yehuda, supaya mereka mengevaluasi diri mereka. Apakah dengan nampak mereka sudah setia beribadah, mereka membawa korban bakaran, mereka membawa semua persembahan terbaik bagi Tuhan, apakah Tuhan menerimanya? Tuhan bilang mereka jauh. Artinya Tuhan tidak berkenan. Saudara, itu yang terjadi di atas kota kita. Saya cuma bilang sama orang Jayapura, saudara dengar baik, Jayapura, saya masih kuliah saat itu. Almarhum kita punya Bapak juga, untuk kota dan bangsa, masuk API nasional, tahu informasi semua yang ada di Indonesia termasuk Papua. Saat itu saya masuk kuliah. Bagaimana beliau selalu mengatakan bahwa sebenarnya Jayapura ini kalau mau hancur sudah lama, saudara. Ya, mereka mau buat seperti di Ambon, kerusuhan itu sudah lama terjadi. Teroris sudah masuk berkali-kali ke tempat ini, saudara dan
gagal. Ya, mereka pakai politik, mereka pakai segala macam keadaan untuk membelah keadaan Papua dan Jayapura. Tapi apa? Dikatakan apa? Masih ada orang benar berdiri atas kota ini dan berdoa, saudara. Tuhan dengar itu. Sampai ke titik kemarin, saudara. Saya percaya sedang banyak orang yang berdoa berlutut menangis di tanah Papua. Kemarin sebenarnya kekacauan itu lebih dari itu, saudara. Ya, saya dapat informasi dari beberapa intel karena saya masuk di PGGS, grup pendeta-pendeta di kota Tuhan. Kalau yang pertama kita sudah lakukan, saudara dengar baik. Kalau kita sudah mengevaluasi diri, kita sudah datang dan menyadari kesalahan kita, kita minta Tuhan tolong untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun depan. Ya, kita mau merendahkan hati kita, memohon ampunan Tuhan. Kita membereskan semua, maka kita akan menerima janji Tuhan. Apa dikatakan di ayat 3b? Coba baca sama-sama. Ayat 3 bagian B. Kalau tadi yang pertama kan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Yang B, ya, Roma 12 berkata apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kita mulai dari dengar firman Tuhan, saudara. Firman itu dia mengoreksi hati dan pikiran kita. Dari pikiran inilah mulai kita bisa mengakui semua dosa-dosa kita, dan kita menyadari bahwa oh Tuhan, selama 1 tahun ini saya lebih banyak mengandalkan dunia. Selama 1 tahun ini saya lebih banyak waktu untuk diri saya sendiri. Saya tidak punya waktu dengan Tuhan. Saya banyak waktu untuk dunia. Saya sombong. Saya merasa saya hebat, saya kuat, saya masih gagah. Dengar baik, saudara. Nanti akan barang-barang itu hilang sekejap. Di dunia ini kita tidak punya apa-apa yang bikin kita gagah, saudara. Amin. Alkitab bilang, harta kita saja karat akan memakannya. Ya, saudara hari ini simpan apa di rumah? Brankas, ya, simpan deposit. Apakah itu salah? Tidak, Ibu Pendeta. Itu baik. Saya selalu mendukung jemaat yang menabung. Itu baik, sangat baik. Kita mengelola keuangan dengan baik, mengelola investasi untuk anak cucu kita, itu baik. Tapi ketika kita disibukkan dengan hal-hal itu yang Tuhan marah. Amin. Tuhan tidak mau hidup kita sibuk dengan dunia, kumpul duit dari Senin sampai Minggu. Duit, ini kurang. Ibu pendeta, anak-anak punya sekolah tambah mahal, uang makan tambah mahal, bensin tambah mahal. Jadi cari uang dari Senin sampai Minggu, duit terus. Saya mau katakan, orang model seperti ini, dia tidak akan pernah puas dalam hidupnya, saudara. Betul? Dia tidak akan pernah mau mengucap syukur. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Tetapi kalau dia dapat hikmat oleh Allah, dia mengelola waktunya. Oke, hari Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu saya pakai untuk istirahat dan untuk keluarga saya. Hari Minggu saya datang ke rumah. Maka saya percaya Tuhan akan melimpahkan surga terbuka untuk saudara dan saya. Amin. Itu janji Tuhan. Makanya hidup ini perlu seimbang, saudara. Jangan lebih berat dunia, bahaya. Kalau lebih berat surga, ya puji Tuhan. Tapi kadang-kadang orang kalau rohani juga dan lupa ada keluarga di rumah butuh perhatian. Ya, kita perlu seimbang. Ya, kita minta hikmat dari Allah untuk mengelola hidup kita. Waktu-waktu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, bagian yang pertama ini penting. Sebelum kita meninggalkan jam 2023, mari koreksi hati kita. Apa yang sudah dibereskan, apa yang belum hari ini tolong selesaikan. Ya, jangan bawa itu memasuki, jangan bawa sampah yang busuk itu masuk di tahun yang baru, saudara. Dia akan mengotori lembaran hidup kita, kertas kita yang putih tadi. Ya, ini penting sekali. Ya. Yang kedua, bagian yang terakhir, untuk mengakhiri tahun 2023 yang benar. Ini tinggal berapa jam? Tak. So tinggalkan tahun 2023. Tadi WL sudah mengawali kita.
Jangan kita bawa sakit hati, amarah, kecewa, benci, iri hati, kita bawa masuk ke tahun yang baru. Kalau bisa selesai di saat ini, saudara. Ya, sampai sudah berdamai dengan dirinya sendiri, angkat tangan. Tidak ada. Sampai sudah berdamai dengan dirinya sendiri, bisa menerima keadaannya, bisa bersyukur untuk apa yang dia punya, pekerjaan, keluarga, apalagi pergumulan juga termasuk, kita bisa menerima. Sudah berdamai dengan diri sendiri. Atau ada yang masih salahkan orang, gara-gara kau ini saya begini, enggak gara-gara kau ini, ya. Atau dia bilang tiada maaf bagimu, ya. Dia bilang sampai peti juga dalam peti lianglah hati kau, satrakan maafkan kau. Bye-bye. Biasanya 90% dalam pelayanan saya, saudara, melayani orang yang sudah detik-detik itu jago-jago hilang. Mau bilang nanti saya akan maaf kau sampai detik, sampai di liang kubur itu. Ini pengalaman saya, 90%. Saya layani orang di ICU semua bilang begini, Ibu Pendeta, saya minta maaf. Dan saya juga mau mengampuni orang yang salah sama saya. Aduh, saya mau jalan lurus, saya mau ada apa-apa. Ibu Pendeta tolong doakan saya. Saya mau pergi dengan tenang. Saya sudah maafkan, saya mau bapak mantu, mama mantu, saya terlalu benci orang. Ibu Pendeta tolong. Biasanya begitu. Waktu masih sehat bilang gini, sampai liang kubur, saya akan maafkan kok. Jago sekali ya. Tapi kalau nafas satu-satu, panggil pendeta minta pengampunan. Itu ya, saya tidak tahu pengalaman lain saudara, tapi dalam 90% layanan dalam setiap saya melayani orang seperti itu. Orang mau menghadapi kematian, itu takut duluan, mau bereskan cepat. Beruntungnya adalah kita masih diberikan kesempatan waktu untuk tarik nafas satu, tarik nafas dua, tuh kita masih bisa minta ampun, betul? Ada yang tiba-tiba bawa motor pulang, mati tepat saudara, ada waktu untuk minta maaf. Tidak bisa bilang sama malaikat, malaikat sabar, jangan bisa dulu. Saya belum minta maaf ke mama, saya belum berdamai dengan sang ipar, sabar dulu. Nggak bisa saudara. Maut datang ambil, sudah selesai, sayonara. Tinggal nanti pertanggungjawaban di penghakiman. Ya, itulah kenyataan dan kebenaran. Makanya selagi ada kesempatan hari ini saya dan saudara masih menginjak hari ke-365 hari di tahun 2023, mari evaluasi diri. Sudah berdamai dengan diri sendiri belum? Sudah berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu belum? Halo, sudah? Sudah berdamai? Sudah datang salaman? Terasa Ibu Pendeta terhadap taksi. Tapi ada HP toh? HP? Sebicara minta maaf. Ibu Pendeta jaringan hilang. Terada jaringan kemarin. Jangan tipu-tipu ya. Kadang ketemu banyak alasan. Mari pergunakan kesempatan hari ini. Saudara saya mengevaluasi diri. Seperti firman Tuhan datang kepada Yeremia dan bilang sama umatku, orang Yehuda, bangsa pilihanku, perbaikilah tingkah laku dan perbuatan mereka. Ya, itu Tuhan minta yang pertama. Bereskan dulu semua yang masih menjaga di tahun ini, saudara. Jangan sampai berkat Tuhan kita tidak terima di awal tahun, gara-gara barang sepanggal dusta yang saudara masih simpan. Ya, entah itu sakit hati, entah itu dendam, ya, bahkan dosa. Ada banyak yang bilang, saman sampai hari ini kok, ini dosa saya, kan? Nanti biar saya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, Amsal bilang begini, beruntunglah orang yang mau mendengar nasihat, tetapi celakalah orang yang tidak mendengarkan nasihat. Jadi hari ini yang kalau masih hidup dengan dosa, tinggalkan itu saudara. Amin. Di mimbar ini saya selalu bilang, dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita tidak menikmati janji Tuhan secara full 100%. Dosa menghalangi kita
kita berjumpa dengan Allah dan kita mengalami tanda heran kepada tanda heran, saudara. Jangan biarkan dosa membuat kita gagal. Jangan buat dosa membuat kita rugi. Ya, makanya di kesempatan saudara saya, mari seperti firman Tuhan, perbaikilah tingkah laku. Aku tenang. Banyak orang punya uang banyak, dia tertenang. Rumah sudah dia punya ini ya, dia punya tembok ini tinggi sampai lewat seng rumah, pakai security juga, dia bilang satra tenang. Ya, banyak orang hidup tidak tenang hari ini. Di rumah tidak tenang, cari kesibukan di luar, cari kesenangan di luar. Tenang, tidak tenang juga, tambah parah. Suami-suami punya masalah, cari hiburan di luar, tambah baik, tidak, tambah parah. Istri-istri cari hiburan di tempat lain, semua tidak dapat ketenangan. Firman Tuhan jelas bilang apa? Ketenangan hanya didapat di dalam Tuhan. Amin. Bisa tenang, caranya bagaimana? Dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan dekat, berarti Tuhan ada di dalam kita. Amin. Makanya Tuhan dibilang apa? Aku mau diam di tengahmu. Ya, hari ini Tuhan mau bicara untuk saya dan saudara juga. Hari ini Tuhan mau mengundang kita. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku datang memberi kelegaan. Tuhan bilang, mari anakku, aku beri engkau damai sejahtera. Aku memberikan engkau hidup, dan di dalam hidup itu ada kelimpahan. Saudara, siapa yang mau tolak pemberian Tuhan? Terkadang kita mau janji itu tergenapi, betul toh? Tapi melakukan bagian poin pertama tadi itu susah. Nah, itu sudah ciri-ciri sama dengan apa yang dialami oleh Yeremia. Orang Israel mau perayaan, mereka datang menyembelih korban yang terbaik, lembu yang tangguh mereka bawa kepada Tuhan. Mereka memuji, mereka berdoa dengan berteriak. Tuhan bilang apa? Mereka jauh dariku. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Saya minta dua anak muda, silakan. Ya. Ilustrasi ini adalah hidup di bawah payung anugerah, ya. Hidup di dalam payung anugerah. Mari, pemuda, gerakan cepat. Minta ampun, kita membereskan segala sesuatu antara kita dengan sesama beres, maka kita terima. Tuhan bilang apa? Aku mau diam. Haleluya. Ini saja kerinduan kita, saudara. Kalau Tuhan tinggal dengan kita, siapa mau lawan, saudara? Ada? Kalau Tuhan Allah Maha Besar, Maha Ajaib, Maha Mulia tinggal dengan kita, diam di dalam kita, siapa mau coba-coba? Tidak ada, saudara. Beban yang mau besar kayak batu rumah juga Tuhan bilang, kau pasti bisa lewati. Amin. Duka yang begitu menyakitkan, menyedihkan, Tuhan bilang di dalamku ada penghiburan. Tuhan kasih kita penghiburan. Apa yang terlalu berat, saudara? Mari kita mau berkata, Tuhan, mari diam di dalam keluarga. Tuhan, mari Kau mau tinggal dalam pribadi hatiku. Tuhan, mari diam dan tinggal dalam pekerjaanku dan usahaku. Rencanaku ke depan, tahun depan penuh rahasia. Tuhan, mari tinggal dengan saya, supaya saya dapat berjalan bersama Tuhan di tahun yang depan, tahun yang baru. Ya, ini penting sekali. Dalam Mazmur 62, masih ingat ayat ini sama-sama? Mazmur 62 ayat 2, 1, 2, 3. Oh, tak ada ya. Ini bukan biasa aja. Ingat, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada harapanku dan keselamatanku. Saudara, Daud 3. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat. Sekali lagi, Yeremia 7 ayat 3b. 1, 2, 3. Maka aku mau. Ini siapa yang bicara? Tuhan ke manusia? Tuhan sendiri berjanji ada
tengah-tengahmu. Ini perkataan Tuhan sendiri, saudaraku. Mau Tuhan tinggal dengan kita? Mau? Tuhan bilang hari ini saya mau tinggal di keluarga Katuk. Hari ini saya mau tinggal yang di keluarga Kristo. Saudara, ketika Tuhan bicara untuk kita, apa berbahagianya kita? Ini kasih Coca-Cola dua. Dua orang, satu tolong praktek, satu nanti tolong ibu minta tempelkan ini ya. Oke, saya minta jemaat, ada tugasnya. Jemaat tolong baca di ayat tadi Yeremia 7 ayat yang ke-8 ya sampai ke-9. Saudara akan hitung satu persatu sesuai dengan konteks Yeremia ya. Apa yang Tuhan membuat hati Tuhan merasa bahwa umat itu jauh. Ya, walaupun mereka dalam bait Allah, mereka menyembah Tuhan, mereka ikut-ikut perayaan-perayaan tiap tahun, tetapi Tuhan katakan mereka jauh dari. Ya, saudara punya tugas, tolong ceklik ya Pak istilahnya. Ya, sebutkan satu persatu dosa yang ditulis dalam Yeremia 7 ayat 8-9. Dua pemuda silakan maju ke depan. Oke, buka payung. Minta maafin terang hujan tapi ya. Orang tua bilang gini, paman itu buka payung di dalam ruangan. Saya tidak tahu itu kenapa ya. Nanti hujan besar tiba. Ya, silakan pakai. Ya, Yohanes, nanti ketika jemaat sebutkan satu persatu, tolong ditempel. Ini ada tempelan di belakang, ya. Oke, tempel di badan-badan saja. Semua di depan, di samping yang bisa terlihat. Abang Roland maju di depan sedikit. Oke, ya, menghadap ke depan. Oke, jemaat baca ayat 8 katakan apa? Yeremia 7 ayat 8 mulai dari pertama. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada. Nah, kita menghitung dosa apa saja? Dosa perkataan dusta. Oke, bisa tempel atau butuh dua orang lagi? Satu orang yuk maju lagi Kang, satu pemuda. Mari, satu pemuda, ibu bantu supaya cepat. Butuh bantuan. Ya. Oke, silakan tempel. Kedua, apa lagi? Setelah perkataan dusta, apa lagi? Ya, bagian depan saya bisa di bagian atas, di bagian tangan, di bawah, di celana bisa, di kaki, ya. Setelah perkataan dusta, apa lagi Bapak Ibu? Mencuri. Ya, cek pasukan dua. Ya. Apalagi membunuh. Terus tempel saja semua di badan-badan. Ya. Dia terbalik. Entong kepala semua di bawah. Ah, begitu. Supaya abang pemuka kelihatan. Mau dapat shopping ya. Nah. Oke, berikutnya lagi apa Bapak Ibu? Membunuh, bersinah. Kemudian apa lagi? Bersumpah palsu. Ya, apa lagi? Membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain. Ini sama saja dengan penyembahan berhala. Ya, tempel semua kerja di muka ya. Siapa Roland tak bisa bernafas. Oke, ini yang saya gambarkan dalam konteks Yeremia pasal 7 ayat 8 dan 9. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang bisa mengevaluasi diri. Dalam tahun ini apa saja yang sudah ketemu buat? Ya? Ya, bisa? Oke. Di tanah sih bisa, sebelah kiri kanan bisa. Oke? Dirimu, amin. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, kami sembah Engkau. Hari ini menjamahmu Tuhan. Engkau pemilik hidup kami.
Hamba sebagai gembala tidak mengerti apa yang sedang mereka alami. Tapi Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Pemilik hidup dari semua kami yang ada di sini. Engkau yang mengenal setiap kami, bahkan kedalaman batin kami. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu. Engkau mengenal kami. Hari ini kami bawa hati kami kepadamu. Sebelum kami akan mengakhiri tahun 2023, kami mau datang dan berserah penuh kepada Tuhan. Pada salah dan dosa kami Tuhan di tahun ini, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Hati kami yang masih penuh dengan sampah-sampah, kami minta darah Yesus sucikan. Hamba berdoa minta darah Yesus. Mari jamah setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini, baik orang tua, anak-anak muda, wanita, pria, saat kami di hadapan-Mu sama Tuhan, kami membuka hati kami merendahkan hidup kami. Kami mohon Tuhan, jamah hidup kami. Kami percaya Tuhan yang akan selesaikan persoalan kami. Engkau yang akan hapus air mata kami. Engkau yang akan melepaskan kami dalam kesusahan, kesempitan, pergumulan kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima berkat-Mu hari ini. Kami mau sambut Engkau Bapa. Hari ini Kau mau tinggal di dalam kami. Mari Roh Kudus hadir dalam hati kami. Mari Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan Yesus tinggal dan tetap di dalam pekerjaan dan usaha kami. Tuhan matilah. Terima kasih Tuhan. Silakan turunkan tangan. Bapa terima kasih. Kami mau menyambut berkat-Mu Tuhan. Kami mau terima janji-Mu. Karena kami tahu Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami akan menutup tahun ini dengan benar, dengan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan besok kami akan memulai start tahun yang baru. Kami mulai start kehidupan kami dengan cara yang benar juga di mata Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Mampukan kami, berkatilah kami. Hari ini yang datang dengan sakit, dengan iman kami percaya kesembuhan terjadi. Yang datang membawa beban air mata pergumulan, kami minta darah Yesus sucikan. Dan Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berikan jalan keluar. Mujizat itu ada dan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sudah menerima lawatan Tuhan dan berkati Tuhan katakan amin. Serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Amin. Hanya ada di dalam janji. Engkau Tuhan pemilik hidupku. Pemilik hidupku. Sekali lagi dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Nyanyikan sungguh-sungguh. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku, amin. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidup.
tim altar Tuhan tetap menyembah Dia. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan menantang saudara yang hari ini duduk di hadapan Allah. Hari ini, tahun ini, banyak hal telah engkau lewati bersama Tuhan. Ada banyak lembaran yang kau isi dengan tinta emas, tapi mungkin juga ada lembaran hidup yang kau isi dengan tinta hitam. Ini waktunya saudara, selesaikan semua di saat ini. Masih adakah hatimu benci terhadap sesama? Masih adakah kau menyimpan luka hatimu, marahmu kepada sesama, atau marah dengan keadaan? Adakah di antara saudara yang belum berdamai dengan dirimu sendiri? Engkau merasa bersalah, engkau merasa tidak layak, engkau merasa begitu berdosa dan bejat di mata Tuhan. Hari ini Tuhan katakan Dia mengasihi engkau. Engkau tetap anak yang dikasihi. Mari saudara, apa yang saudara alami hari ini? Hari ini firman Tuhan bilang, Tuhan mau, Tuhan mau, Dia mau, Yesus mau tinggal denganmu. Jangan biarkan Yesus pergi begitu saja saudara. Sambutlah Dia, buka hatimu, buka hidupmu sungguh-sungguh. Minta Tuhan pulihkan engkau, minta Tuhan masuk dan tinggal di dalam engkau, dan Dia akan menyelesaikan segala sesuatu yang engkau lakukan. Hari ini anak-anak muda, engkau yang hidup dalam kecemasan, engkau khawatir akan masa depanmu. Bagaimana pekerjaan saya, bagaimana jodoh saya, bagaimana masa depan saya? Dengar baik, Amsal katakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima itu saudara. Kau yang kau muda, percaya bahwa jalan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Asal kau mau minta Tuhan tinggal di dalam engkau. Bereskan semuanya hari ini. Lepaskan dosamu, lepaskan kedaginganmu, lepaskan segala sesuatu. Haleluya. Yang mau didoakan, saudara bisa duduk tapi lambaikan tangan. Angkat tangan kanan di depan Tuhan. Yang mau didoakan, saya akan berdoa untuk saudara. Kita angkat refnya sambil saudara mempersiapkan hati. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Semua yang terjadi, ya soar bansen rosa soar payang yubena gelen robramin besuya ro arwo indo ya boke isoplo fielefna ya sandi ya sorbena sere rokene di waswaraya rokene di wapiumbe aya makene ini ya buksyom ya sandi sasorbena mansere garebedi farkin ya bulforbemunya romong pan ausya faro ayah ya fabi aunan mansren yedi mamani bobini ya barias saswar bena mansere rokene di waswar ayah rokene
Saswar benaman sere. Saswar benaman sere, barakas kelebedi. Saswar benaman sere, fakir marina. Yerit beman sere, yasyo biasane, kukir kinem yedi. Saswar benaman sere, barakas kelem yedi. Saswar benaman sere, barakas kelem yedi. Saswar benaman sere, fakir marina. Yerit beman sere, yasyo biasane, kukir kinem yedi. Saswar benaman sere, barakas kelem yedi. Rokenem yedi waswar ayah. Rokenem yedi wapiumbe ayah. Makenem ile yabuksyo ya sandi. Saswar benaman sere ya sandi. Saswar benaman sere ya sandi. Saswar benaman sere. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Yesus Kristus yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan sukacita berbahagia untuk Ibu Ata dan tim pelayanan akan memuji Tuhan lewat pujian yang telah disiapkan. 11 ayat 24 dan 25, firman Tuhan berkata, kami diingatkan bahwa pada malam yang sama, ketika Tuhan kami dihianati, Ia mengambil roti dan setelah Ia mengucapkan syukur, Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian pula setelah makan, Ia mengambil cawan dan setelah Ia mengucapkan syukur, Ia memberikan cawan itu kepada mereka sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan. Kami bersyukur kesempatan di penghujung tahun 2023. Kami boleh menerima berkat, double berkat Tuhan, dan disempurnakan penyempurnaan berkat-Mu bagi kami lewat perjamuan kudus yang hari ini kami akan nikmati. Kami terima dengan iman roti dan anggur yang melambangkan darah Tuhan kami Yesus Kristus dan tubuh yang telah dicabik-cabikan, tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Bapa, layakkan kami, ampuni salah dosa kami. Biarlah ketika kami mengambil perjamuan ini, sungguh-sungguh hidup kami terus dikuduskan oleh Engkau. Kami mengalami berkat dan kemenangan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang majelis yang bertugas sambil nanti
nanti kita akan dibagikan setiap roti dan anggur. Saudara jangan langsung menikmati, akan dipandu dari depan. Saudara dapat dan duduk saja dengan sikap doa di masa itu kita bersama-sama. Sambil ujian dijalankan, kita mau katakan salibnya sangatlah mulia. Saudara bisa mengambil roti dan anggur, menunggu semua giliran dapat, nanti kita akan bersama-sama menikmati. Kita mau katakan lagu pujian ini dengan sikap doa sambil kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Salibnya yang sudah dapat bisa terus dalam sikap doa. Kita mau katakan mengikuti Yesus keputusanku, sebuah pujian, perkataan iman ketika kita berhadapan dengan perjuangan kudus, mengikuti Yesus keputusan. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku.
hosti atau roti yang telah dibagikan ada ayat Alkitab di situ. Saudara bisa baca dan itu menjadi berkat, ya. Firman Tuhan itu hidup, dia akan menjadi bagian hidupmu ketika kau beriman, dan dengan firman ini akan memberkati hidupmu untuk menutup tahun dan juga memasuki tahun yang baru. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, mengucap syukur di hadapan Allah dengan iman. Kita mau berkata, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagimu, memelihara saudara tanpa celah sampai kepada hidup yang kekal. Terima dan makanlah roti ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untukmu. Amin. Mari kita makan dan mengucap syukur. Kita angkat anggur di hadapan Tuhan dengan iman. Anggur ini merupakan melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untukmu, memelihara saudara tanpa celah sampai kepada hidup yang kekal. Minumlah ini sebagai peringatan bahwa darah Kristus telah dicurahkan untukmu, dan bersyukurlah. Mari kita minum dan perkatakan bagi tubuh jiwamu, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita bersyukur untuk anggur. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima roti dan anggur, meterai darah Yesus dan tubuh-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah lewat perjamuan ini tubuh, jiwa dan roh kami terus dipulihkan, disembuhkan, disucikan, supaya dengan tubuh dan hidup ini kami mau terus berkarya dan melayani Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk perjamuan yang sudah kami nikmati. Haleluya. Amin.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terus menyertai saudara-saudari menapaki tahun yang baru 2024. Haleluya. Pujilah Allah yang mulia. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari ambil doa syukurmu dan serahkan kehidupan bersama dengan keluarga di dalam mempersiapkan, melepas dan menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita.